go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Ya, ada apa? Kenapa ibu? Ini anak saya dokter. Oh, namanya siapa? Namanya Yaya. Umurnya? Baru 4 hari. Dok. Berarti baru lahir tanggal Iya. 6 Maret ya? Iya. Baik. Ada keluhan apa? Dia nangis terus menerus dok, rewel. Terus juga ada kejang semalam dok. Kejangnya sudah berapa kali? Oh 3 kali. 3 kali. Jadi kejangnya ini hanya kejang aja atau ada keluhan lainnya? Oh kejangnya tuh kayak kaku gitu badannya. Kaku badannya. Iya. Dia sensitif nggak bu kalau dipegang? Kalau disentuh tuh udah nangis terus dok. Berarti nggak mau menyusui juga ya kali Oh malam iya, ya? dia nggak mau menyusui. Baik. Kalau itu saya perlu tahu siapa yang bantu persalinannya? Jadi dok, kakak saya kemarin dibantu persalinan sama dukun yang di kampung karena kami baru ke kota dok. Oh baik. Ya. Kalau boleh tahu ini potong tali pusarnya pakai alat apa ya? Yang saya lihat kemarin dukunnya pakai itu dok, kayu bambu dok, Oh, yang bambu. runcing. Ya. Ada dikasih sesuatu ya di sini sepertinya ya? Iya, dikasih bumbu hitam kata dukunnya biar cepat kering sih. Oh, Nggak tahu, nggak ngerti juga dok. Untuk ibunya, ibu kalau boleh tahu ini kehamilan anak keberapa? Hanya yang pertama dok. Pertama. Nah, sebelum hamil atau selama hamil apakah pernah imunisasi tetanus? Kayaknya nggak pernah dok. Tidak pernah ya. Baik kalau gitu ibu, saya akan bisa kondisi badannya. Apakah bersedia? Silakan dok. Baik. Saya izin buka bajunya ya. Iya silakan dok. Baik, pertama kita periksa dulu apakah adanya tanda-tanda peningkatan aktivitas simpatik seperti berkeringat, hipersalivasi, laju nadi yang cepat. Kita bisa periksa di arteria brachialisnya. Lalu apakah ada cyanosis? Lalu kita juga lihat apakah ekstremitasnya dingin. Selanjutnya kita lihat apakah ada tanda-tanda gagal nafas seperti takipnu atau nafas cepat, retraksi dada, di mana tarikan otot di antara tulang rusuk atau di bawah dada saat bayi bernafas, atau grunting, ada suaranya mendengkur saat bayi mengembuskan nafasnya. Lalu cyanosis kita periksa apakah di kulit bibirnya, kukunya akibat kekurangan oksigen, dan juga apakah apnea atau henti nafas sementara. Juga periksa suhunya, kita bisa taruh di aksila. Baik, setelah itu kita juga periksa apakah ada spasma otot mulut atau mouth fish. Lalu apakah ada opis atau tonus atau kejang yang seperti busur. Lalu apakah kita juga periksa ekstremitasnya apakah dia fleksi dengan lengan menempel pada dada, pergelangan tangannya keadaan fleksi dan jarinya mengepal seperti ini. Kita juga periksa apakah saat dilakukan rangsangan teraba pelan bisa di otot perut ataupun di otot lengannya, apakah dia akan mengalami spasma otot. Baik, ibu berdasarkan dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, di sini temukan bahwa tadi suhunya 37,6, lalu saya lakukan perabaan, dia ada spasma otot, terus tadi jarinya juga ada fleksi dan juga mengepal. Terus kita bisa lihat bagian umbilicusnya ini tadi dipotong dengan cara tidak steril menggunakan bambu, dan juga ini diberikan bumbu vital. Ini merupakan tanda-tanda terjadinya tetanus neonatal dan perlu dilakukan pemeriksaan atau perawatan intensif di rumah sakit. Jadi saya harus di mana dok? Baik, perawatannya memerlukan beberapa langkah. Yang pertama, ruangannya itu harus sunyi dan juga gelap. Baik, ini pemasangan infus telah terpasang untuk mencegah dehidrasi dan juga pemberian obat. Selanjutnya kita akan berikan untuk obat untuk menetralisir toksinnya, yaitu dengan human tetanus immunoglobulin, misalnya 500 unit intramuskular dosis tunggal diinjeksikan ke dua sisi yang berbeda. Setelah itu kita juga bisa menghambat polusi toksinnya menggunakan metronidazole intravenal untuk 100 diberikan selama 60 menit. Lalu juga untuk menghambat tadi kan dia kejang, kita bisa berikan antispasma yaitu diazepam. Itu kita suntikan perlahan selama 3-5 menit. Setelah itu kita juga harus membersihkan tali pusarnya dan disinfeksi juga untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Apa ada yang ditanyakan? Apakah anak saya bisa sembuh dokter? Pasti kami akan melakukan terbaik, namun kalau sih belum ada pelaksanaan yang sesuai dan tadi kan ibu tadi langsung bawa ke sini, pasti kemungkinan sembuh tetap ada. Baik, ibu sebenarnya pencegahan ini bisa dilakukan. Jadi kalau ibu mau nanti anak kedua selama hamil sebelum melahirkan ibu bisa pakai imunisasi tetanus terlebih dahulu, dan juga pas waktu persalinannya harus pastikan bahwa dia bersih dan steril. Baik, ada pertanyaan dulu? Iya.
Terima kasih.